Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah laptop dari Asus dari keluarganya VivoBook, yaitu adalah VivoBook S14 S433FL. Ya, ini adalah laptop dari keluarganya VivoBook series. Seperti yang kita tahu bahwa Asus itu punya dua varian laptop tipis, laptop ultra ringan atau biasa disebut dengan Ultrabook, yaitu adalah Asus ZenBook dan Asus VivoBook. Nah, ini adalah Asus VivoBook yang varian S-nya. Jadi VivoBook sendiri juga punya beberapa varian lagi, ada VivoBook Ultra, VivoBook S, dan VivoBook aja gitu. Ya, ini adalah VivoBook S series keluaran tahun 2020, dan kalau kita lihat dari bentuknya, bahwa akhir-akhir ini Asus VivoBook tuh punya warna yang ngejreng, selalu punya warna yang colorful, dan bentuknya atau desainnya ini tuh kekinian banget. Nah, sepertinya memang Asus VivoBook itu diperuntukkan untuk kaum milenial, untuk anak muda. Nah, seperti apa sih impresi dari kami terhadap laptop ini? Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Asus VivoBook S14 S433FL ini adalah laptop tipis dan ringan yang dibanderol dengan harga di kisaran 13,9 juta rupiah. Namun, itu adalah harga ketika awal rilis 4 bulan yang lalu. Jika kalian searching di toko online sekarang, sudah ada beberapa toko yang menjualnya dengan harga di kisaran 11 sampai dengan 12 juta rupiah saja. Terdapat dua varian untuk seri S14 S433FL ini, yang menggunakan prosesor Intel Core i7-10510U dan yang menggunakan Intel Core i5-10210U. Di mana laptop yang ada di studio kami ini adalah varian yang menggunakan Intel Core i5. Secara spesifikasi, laptop ini dibekali dengan graphic card GeForce MX 250, 8GB RAM dual channel, 512GB SSD NVMe yang terintegrasi dengan Intel Optane Technology, lalu laptop ini juga dibekali dengan layar IPS ukuran 14 inch dan Windows 10 original. Secara desain, laptop ini memang terlihat anak muda banget. Target pasar laptop ini nampaknya ditujukan untuk anak kuliahan, pekerja kantoran, content creator, ataupun untuk para pebisnis muda. Unit laptop yang ada di kami ini punya warna Resolute Red. Warnanya ini merah merona, di mana Asus bilang bahwa warna ini melambangkan karakter yang berapi-api dan berani tampil beda. Kalau kalian merasa warna merahnya ini tidak cocok dengan karakter kalian, Asus masih menyediakan 3 pilihan warna yang lain. Asus sedikit merombak tampilan depannya, di mana pada pendahulunya yaitu VivoBook S430, logo Asusnya ini berada di tengah. Nah, di VivoBook S433 ini, logo Asusnya berubah menjadi logo Asus VivoBook yang berada di pinggir kanan. Di dalam paket pembeliannya, selain terdapat bonus tas laptop, Asus juga menyediakan stiker keren yang bisa kita tempel-tempel di bagian cover depan laptopnya ini. Kemudian, laptop ini punya tinggi maksimal di 1,59 cm dan memiliki berat di 1,4 kg saja. Beranjak ke bagian engselnya, di seri VivoBook S433 ini tidak terdapat mekanisme ergo lift jika kita buka engselnya sampai full ke belakang. Mungkin Asus merasa yakin dengan CPU Intel Core generasi ke-10 yang ada di laptop ini memiliki thermal yang lebih baik dibandingkan dengan yang ada di seri VivoBook sebelumnya. Untuk layarnya, VivoBook S433 ini tampil dengan Nano Edge Display, di mana bezel layarnya ini tipis sehingga screen to body ratio layarnya dapat mencapai 85%. Layarnya ini diklaim Asus memiliki color space di 100% sRGB. Namun sayang sekali saya tidak punya alat untuk mengukur akurasi warnanya. So di sini kita tidak bisa melakukan validasi ulang. Tapi kalau dari penglihatan mata saya secara pribadi sih, kualitas warna yang dihasilkan udah cukup oke. Namun jika kalian adalah seorang content creator profesional, saya sarankan untuk menggunakan laptop lain yang speknya ada di atas laptop ini. Di bagian atas layar terdapat webcam dan terdapat 3 buah lubang kecil yang nampaknya berfungsi sebagai mic. Tes, ini adalah kualitas suara dan kualitas gambar dari webcam yang ada pada laptop ini. Di belakang saya itu ada kipas angin. Gimana teman-teman, suaranya ngeganggu atau enggak? Ya, itu ada kipas angin, dari tadi nyala. Kemudian ini adalah bagian keyboardnya. Layout bagian dalamnya ini berwarna silver dengan dikelilingi oleh diamond cutting design di bagian tepiannya. Keyboardnya ini tidak full size dan punya tombol power yang menyatu di bagian kanan atas. Terdapat juga tombol enter yang punya warna tersendiri. Untuk keycaps-nya ini punya travel distance yang menurut saya agak pendek, namun tetap terasa empuk. Feel mengetik pada laptop ini overall udah cukup enak. Lalu terdapat backlit 3 tingkat yang sebaiknya diaktifkan jika keadaan ruangan benar-benar gelap saja, karena akan lebih enak di mata jika backlit-nya ini kita matikan saja.
Untuk touchpad-nya pada awal saya pakai memang terasa agak sedikit keset dan kurang responsif. Namun setelah beberapa kali pakai, touchpad-nya kini terasa jauh lebih responsif dan presisi. Terdapat fingerprint sensor pada touchpad-nya yang berfungsi untuk membuka akun Windows, di mana fitur ini dikenal dengan nama Windows Hello. Di bagian I/O sebelah kiri kita akan menemukan charging port HDMI, satu buah USB 3.2 Gen 1 Type A, satu buah USB 3.2 Gen 1 Type C, dan satu buah audio jack. Di bagian kanan terdapat lampu indikator, SD card reader, dan dua buah USB 2.0. Di bagian bawahnya terdapat 5 buah kaki penyangga, di mana 2 buah kaki penyangga di bagian belakangnya ini lebih tinggi. Di bagian belakangnya terdapat lubang exhaust untuk membuang panas, dan di sebelah kanannya terdapat lubang-lubang kecil untuk intake. Di bagian tengahnya terdapat lubang untuk intake udara, dan di bagian kanan dan kirinya terdapat 2 buah speaker downfiring yang sudah tersertifikasi oleh Harman Kardon. Menurut saya, kualitas suara dari speakernya ini lumayan bagus untuk ukuran laptop di budget segini. Namun sayang, suaranya ini agak kurang keras. You're here because you're the best special forces NATO has to offer. We're all that keeps the world from turning to cinders, comrades. We work off the books Operate in the shadows. to keep the wolves at bay. Today, we reshape the world. What the fuck are we doing in Miami? Let them come. Sayang sekali saya tidak berkesempatan untuk membuka bagian bawahnya, namun di sini kita bisa menambah satu buah SSD M.2 lagi, karena terdapat satu buah slot M.2 yang kosong. Sayang sekali kita tidak bisa menambah memori RAM, karena kedua slot memori RAM-nya ini disolder. Namun untungnya RAM 8GB yang ada di laptop ini sudah dual channel. Oke, yang berikutnya kita akan tes performa dari laptop ini. Pertama, ini adalah skor benchmark-nya. Skor Cinebench R15 sangatlah mengesankan di sini. Skor multicore-nya mencapai hampir 700 CB. Namun, ketika saya coba jalankan Cinebench R15 6 kali berturut-turut, skor Cinebench pada percobaan kedua dan ketiga turun sangat drastis. Dari 704 CB perlahan turun ke 600-an CB, bahkan sampai ke 500-an CB. Cinebench R15 ini adalah simulasi prosesor ketika menjalankan sebuah aplikasi rendering yang cukup berat. Terbukti bahwa laptop ini performa prosesornya akan menurun jika suhu laptopnya mulai memanas. Pengujian kedua adalah pengujian aplikasi-aplikasi produktif. Yang pertama, kita akan tes menjalankan Adobe Premiere Pro. Di sini saya mencoba mengedit ulang video yang pernah kami upload ke YouTube. Footage video ini punya resolusi 4K 30 fps. Sayang sekali, RAM pada laptop ini tidak bisa kita tambah, karena untuk editing video, terutama untuk project yang kompleks, membutuhkan RAM minimal di 16 GB. Yang berikutnya adalah aplikasi Blender. Di sini kami merender project Barbershop dengan menggunakan kinerja dari CPU dan GPU. Hasilnya, rendering image project Barbershop ini bisa diselesaikan dalam waktu hampir 1 jam. Pengujian yang ketiga adalah pengujian game. Di sini saya hanya akan menggunakan game sejuta umat, yaitu Pro Evolution Soccer 2020. Berikut adalah settingan grafis yang saya gunakan. Saya menggunakan resolusi 720p, settingan low, 60 fps, dan phasing-nya on. Ini adalah settingan yang menurut saya paling lancar dan enak untuk diajak mabar bareng teman. Dan yang terakhir adalah pengujian suhu. Suhu laptop ini ketika saya main game Pro Evolution Soccer 2020 melonjak cukup tinggi. Baik suhu CPU dan GPU-nya mencapai lebih dari 90 derajat Celcius. Kesimpulannya, laptop Asus VivoBook S433 versi Core i5 ini adalah salah satu pilihan laptop yang bisa kita gunakan untuk bekerja, terutama buat orang-orang yang butuh laptop untuk WFH pada masa pandemi ini. Untuk kelebihannya, laptop ini punya desain yang kekinian, punya layar yang cukup bagus, dan performa Core i5 10210U pada laptop ini terbilang tinggi, karena lebih baik performanya dibandingkan dengan Core i7 10510U yang ada pada Acer Aspire 5 ataupun Acer Swift 5 sekalipun. Sedangkan untuk kekurangannya, menurut saya laptop ini harganya agak terlalu tinggi. Lalu tidak tersedianya opsi untuk upgrade RAM pada laptop ini juga sangat disayangkan. Oke teman-teman, itulah opini kami pribadi terhadap laptop ini. Sekali lagi, ini adalah opini pribadi kami. Kalian sendirilah yang menentukan.
Jangan lupa untuk subscribe channel 11 Hardware, tekan loncengnya kalau belum, dan follow Instagram kita di @11.hardware. Sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.